Treat lift itu merupakan prosedur estetik menanamkan benang di bawah kulit. Manfaat dan keunggulannya treat lift ini dibandingkan dengan metode lain apa, Dok? Pertama, dia minimal invasif ya. Jadi tidak ada sayatan yang besar, minim perdarahan, Oke. minim infeksi, waktu pemulihannya lebih cepat juga, hasilnya langsung terlihat. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Aditya Nana di podcast Tanya Dok. Di sini kita akan membahas berbagai permasalahan mengenai topik estetika dan anti-aging, penyakit kulit dan kelamin, dan juga kesehatan gigi dan mulut. Dan di episode kali ini yang akan kita bahas adalah topik estetika dan anti-aging, yaitu terkait dengan treat lift atau biasa umum dibahas mengenai tanam benang, di mana siapa yang akan melakukannya, apa saja manfaatnya, dan itu semua akan dibahas oleh dokter kita atau dokter kami, yaitu Dokter Margaret. Dok, kita lanjut lagi, Dok, Ya. podcastnya. Ini berkaitan dengan treat lift atau tanam benang. Sebetulnya spesifiknya itu treat lift itu seperti apa, Dok? Jadi treat lift itu merupakan prosedur estetik yang menanamkan benang di bawah kulit. Oke. Tujuannya untuk mengencangkan kulit yang kendur, untuk supaya menghilangkan kerutan, dan juga untuk mengatasi penuaan dini, peremajakan kulit. Bisa dijelaskan, Dok, singkatnya tuh sebetulnya treat lift tuh prosedurnya seperti apa? Jadi prosedurnya singkat ya, prosedurnya dengan pertama dilakukan bius lokal di daerah yang akan ditanam benangnya. Kemudian dimasukkan benang ke dalam kulit di daerah yang akan biasanya di daerah pipi, rahang itu untuk mengencangkan daerah-daerah yang kendur. Nanti disesuaikan posisinya, kemudian hasilnya akan terlihat langsung. Dari sekian banyak orang yang kemudian melakukan treat lift nih, Dok, sebetulnya manfaat dan keunggulannya treat lift ini dibandingkan dengan metode lain apa, Dok? Keunggulannya pertama dia minimal invasif ya, jadi tidak seperti facelift. Kalau facelift itu kan harus dilakukan sayatan. Jadi ada sayatan yang cukup besar. Kalau treat lift itu hanya dengan memasukkan jarum yang kecil sebagai media untuk memasukkan benang. Jadi tidak ada sayatan yang besar, hanya lubang kecil untuk memasukkan benang ke dalam kulit. Jadi minim perdarahan, minim infeksi, waktu pemulihannya lebih cepat juga, dan hasilnya langsung terlihat seperti itu. Berarti manfaatnya itu untuk hanya mengencangkan saja atau apa, Dok? Untuk mengencangkan kulit, meremajakan kulit, karena benangnya juga bisa merangsang produksi kolagen di dalam lapisan kulit. Jadi efek dari dalam juga untuk mengencangkan kulit ke depannya. Dan tadi kan dokter sempat membahas pipi ya bagiannya. Iya. Ada bagian lain tidak yang bisa dilakukan treat lift? Bisa dilakukan di hidung. Jadi itu bisa memperbaiki bentuk hidung juga, jadi lebih mancung ya. Wah. Gitu. Terus? Terus selain di pipi, di rahang, di hidung, di dahi juga untuk menghilangkan kerutan-kerutan seperti itu. Ada batasan usia tertentu tidak, Dok, yang boleh melakukan treat lift atau yang tidak boleh bahkan? Treat lift itu umumnya dilakukan di usia di atas 30 tahun, yang dimana kulit wajahnya sudah mulai kendur atau sudah mulai kelihatan garis-garis halus, keriput seperti itu. Jadi umumnya sih dilakukan di pasien-pasien di atas usia 30-40 tahun seperti itu. Itu daya tahannya treat lift berapa lama, Dok? Dari awal pasang sampai kemudian berapa Daya lama? tahannya cukup lama ya, bisa 1 tahun atau 2 tahun tergantung jenis kulit masing-masing orang juga, tergantung benangnya juga gitu. Nah, ketika seseorang kemudian melakukan treat lift, ada tidak, Dok, pantangan-pantangannya setelah melakukan treat lift? Jadi, habis treat lift tuh nggak boleh ini, nggak boleh itu, atau sebaiknya lakukan ini biar tambah bagus gitu, ada nggak? Jadi setelah treat lift itu biasanya akan
kemerahan, agak nyeri, memar, agak bengkak sedikit, tapi itu akan hilang dalam hitungan hari ya. Jadi nggak lama. Jadi palingan untuk aktivitas biasa sih bisa, cuma jangan dipegang-pegang aja. Oh, jangan iseng buat Iya. pegang ya. Wih, dengan mancung gitu nggak boleh ya? Kan Iya, kali soalnya perawat kan gitu dok lagi habis tindakan ya. masih masih kemerahan, Ya, masih memar gitu. berarti jangan dipegang, jangan aktivitas berat dulu kali dok ya. Iya. Gitu. Ada lagi dok tipsnya atau pesan-pesannya buat sobat Pandawa di luar sana yang kayaknya pengen nih treat lift nih tapi ragu nih atau takut nih atau apa gitu. Oh, jadi kalau misal kalian nih ingin memperbaiki elastisitas kulit yang sudah mulai kendur, mengencangkan kulit daerah dahi atau pipi atau rahang, atau mungkin ingin memancungkan hidung supaya kelihatan lebih cantik, Nah, lebih ganteng. itu. Nah, itu bisa konsultasi ke Klinik Utama Iya. Pandawa. Ada lagi dok atau cukup tipsnya atau hal-hal lain yang mengenai treat lift? Saya pikir itu saja sudah cukup ya. Oke. Jadi buat sobat Pandawa yang masih ragu-ragu untuk melakukan treat lift, nggak usah ragu, langsung saja cekidot ke Klinik Utama Pandawa. Kita treat lift di sini. Karena episode kali ini sudah berakhir, tadi kata dokter juga sudah cukup. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan khawatir karena masih banyak yang akan kami bahas mengenai penyakit, treatment, berbagai permasalahan terkait dengan estetika dan anti-aging, kesehatan gigi dan mulut, atau juga penyakit kulit dan kelamin. Akhir kata, saya Aditya Nanda. Dan saya Dr. Margaret. See you to the next episode. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share di podcast Tanya Dok. See you. See you. Bye-bye.